Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu mengelola tumpukan uang tunai mereka yang jumlahnya mungkin udah nggak masuk akal? Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik regulasi akuntansi yang seringkali dianggap kaku dan membosankan dan melihatnya sebagai sebuah playbook atau pedoman strategi brilian yang dipakai korporasi untuk menguasai pasar. Percaya deh, ini bukan cuma soal deretan angka di atas kertas, tapi ini adalah taktik penguasaan yang sesungguhnya. Coba kita pikirkan sejenak. Apa yang sebenarnya dilakuin sama raksasa global kalau mereka punya miliaran dolar nganggur begitu aja? Uang sebanyak itu jelas gak mungkin cuma ditaruh di brankas dan dibiarkan tergerus inflasi kan? Uang itu harus dipekerjakan. Pertanyaannya, gimana cara mereka muterin uang itu tanpa harus ganggu fokus ke bisnis utama mereka sendiri? Nah, untuk menjawab teka-teki itu, kita punya roadmap yang jelas hari ini. Kita bakal bahas 5 poin utama. Mulai dari alasan kenapa perusahaan berinvestasi, instrumen utang, skala pengaruh untuk saham, cara menilai dan melaporkannya, sampai nanti kita bandingkan aturan akuntansi global melawan standar Amerika Serikat. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mengapa perusahaan berinvestasi. Mari kita selami apa sebenarnya yang ada di kepala para eksekutif puncak saat melakukan manuver ini. Secara garis besar, manuver investasi mereka itu didorong oleh 3 alasan utama. Pertama, simpel banget, mereka cuma butuh tempat parkir yang aman buat nyimpan kelebihan kas sementara. Setidaknya sampai dana itu siap dipakai ekspansi. Kedua, ya jelas buat nyetak uang tambahan lewat passive income. Tapi, yang ketiga ini yang menurut saya paling krusial, memenuhi tujuan strategis. Ini bukan sekedar cari cuan dari selisih harga, tapi bisa jadi taktik jitu buat bangun kemitraan strategis, atau malah jadi tameng pelindung buat ngehindarin pengambil alihan paksa oleh kompetitor. Keren kan? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, investasi utang dan obligasi. Gimana ceritanya kalau sebuah perusahaan pengen dapat aliran dana segar terus-terusan tapi nggak mau pusing ngurusin operasional bisnis orang lain? Buat seorang direktur keuangan, persamaan akuntansi dasar ini, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas itu benar-benar seksi. Ini matematika murni di balik pembelian instrumen utang. Bayangkan Anda terima bunga $2.000 dari obligasi. Aset kas Anda otomatis nambah, ekuitas Anda juga naik lewat pencatatan pendapatan, dan yang paling enak, 0 kendali operasional yang dibutuhkan. Rapi, pasif, dan pastinya bebas dari drama manajemen harian. Bergerak ke bagian ketiga, skala pengaruh untuk saham. Nah, di sini poin pentingnya. Beli saham itu beda jauh sama beli utang. Karena saham itu adalah tiket VIP menuju kekuasaan dan kendali. Kalau kita perhatikan, ambang batas persentase di tabel ini, angka-angka ini bukan cuma statistik acak loh. Ini adalah batas psikologis dan legal yang nentuin gimana sebuah investasi bakal dipajang di laporan akhir perusahaan. Aturan mainnya bakal berubah drastis pas Anda ngelewatin batas 20%, dan bakal berubah total pas Anda tembus angka 50%. Mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari level paling bawah, metode biaya. Kalau porsi kepemilikan Anda cuma 0 sampai di bawah 20%, Anda itu ibarat penumpang pasif di dalam bis. Anda cukup catat harga beli awalnya, duduk manis, dan baru ngakuin pendapatan pas dapat cek dividen sesekali. Udah, gitu aja. Anda nggak punya suara buat ikut campur arah bisnis mereka di rapat direksi. Tapi, begitu Anda nyentuh angka 20 sampai batas 50%, wah, status Anda langsung naik kelas. Anda secara resmi diakui punya pengaruh signifikan. Dan disinilah metode ekuitas mulai main. Nasib finansial Anda sekarang terikat sama mereka. Kalau perusahaan yang Anda dana itu untung besar, nilai investasi Anda ikut meroket. Tapi hati-hati, kalau mereka rugi, nilai porsi investasi Anda juga bakal ikut keseret turun sesuai presentasi kepemilikan Anda. Terus, gimana penerapannya di dunia nyata kalau udah di atas 50%? Ingat momen epik waktu Procter & Gamble ngakuisisi Gillette? Karena P&G pegang mayoritas, mereka otomatis ambil alih kemudi penuh. Lewat proses yang namanya konsolidasi, dua raksasa ini secara akuntansi dilebur jadi satu entitas ekonomi aja. Jadi laporan keuangan Gillette nggak lagi berdiri sendiri, tapi langsung disedot habis ke dalam buku besarnya P&G. Percaya atau enggak? Kita ini sebenarnya hidup dikelilingi sama hasil konsolidasi tiap hari. Anda mungkin mikirnya lagi santai nyeduh teh Lipton, padahal di atas kertas itu semua ujung-ujungnya masuk ke laporan keuangannya Unilever. Sama halnya pas Anda lagi seru nonton pertandingan di ESPN, sebenarnya Anda lagi nikmatin aset operasional yang dikendalikan penuh di bawah payung raksasa The Disney Company. Semuanya terhubung. Oke, kita masuk ke bagian keempat, menilai dan melaporkan investasi.
Kita sama-sama tahu harga sekuritas di pasar bursa itu liar banget, bisa berubah tiap detik. Jadi, gimana caranya akuntan bikin angka-angka liar ini jadi stabil di laporan akhir tahun? Ternyata kuncinya ada di niat manajemen. Ada dua jalur utama, nilai wajar melalui laba rugi atau FVPL dan tersedia untuk dijual alias AFS. Kalau niatnya buat cari untung cepat dan langsung dijual, itu masuk FVPL. Setiap pergerakan harga yang belum direalisasi bakal langsung ngehantam laba bersih hari itu juga. Tapi kalau niatnya mau disimpan lama, itu masuk AFS. Nah, ini trik cantiknya. Kalau lagi rugi di atas kertas, angka minus itu nggak masuk ke laporan laba rugi bulanan, tapi langsung potong kompas dan ngumpet di bagian ekuitas. Biar lebih kebayang trik elegannya, coba lihat kasus Dosen Inc. ini. Mereka baru aja nanggung kerugian $100.000 dari sekuritas AFS mereka. Tapi, alih-alih merusak laporan laba rugi, mereka ngurangin angka itu langsung dari komponen ekuitas terpisah. Hasilnya, laporan laba rugi utama mereka, yang biasanya dipelototin habis-habisan sama analis Wall Street, tetap kelihatan bersih dan mulus tanpa noda fluktuasi pasar. Cerdas banget kan? Tapi tenang aja, otoritas bursa itu nggak bodoh. Mereka nggak bakal ngebiarin perusahaan seenaknya ngutak-ngatik kategori jangka pendek dan jangka panjang. Biar publik nggak dikibulin, sekuritas itu cuma berhak dilabeli jangka pendek kalau menuhin dua syarat ketat. Asetnya harus benar-benar gampang dicairkan, dan manajemen emang beneran niat ngubah itu jadi uang tunai dalam waktu 1 tahun siklus operasi. Nggak bisa sembarangan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, akuntansi global versus AS. Kenapa ini penting? Karena biarpun angka itu bahasa universal, dialek dan aturan mainnya bisa beda bumi dan langit, tergantung di mana perusahaan Anda terdaftar. Perbedaan paling bikin pusing itu ada di aturan konsolidasi. Standar internasional atau IFRS itu lumayan pragmatis. Patokannya murni kendali absolut. Punya kendali nyata, langsung konsolidasi. Beres. Tapi kalau di Amerika Serikat, aturan US GAAP ini jauh lebih ribet. Mereka pakai model entitas variabel yang ngebedah lebih dalam. Siapa yang paling banyak nanggung resiko rugi dan siapa yang paling banyak nikmatin untungnya, baru deh mereka diizinin buat dilebur secara sah. Dan tahu nggak, bahasanya pun beda. Buat level kepemilikan yang sama, orang Amerika nyebutnya investasi ekuitas. Sementara belahan dunia lain yang pakai IFRS nyebutnya investasi asosiasi. Belum lagi soal klasifikasi aset keuangan yang beda konsep antara pinjaman dan piutang di IFRS dibandingin sama sekuritas perdagangan ala GAAP. Intinya, salah paham istilah akuntansi ini bisa berakibat fatal sama kayak Anda salah ngitung angkanya. Jadi, mari kita renungkan satu pertanyaan pamungkas ini. Kalau laporan keuangan itu adalah kartu skor utama di dunia bisnis, apakah menguasai aturan persentase kepemilikan tadi berarti Anda bisa ngendalin seluruh narasi perusahaan? Angka emang nggak pernah bohong, tapi dengan mainin instrumen akuntansi yang tepat, perusahaan punya kendali penuh soal gimana cerita dari angka-angka itu dikemas dan disajikan ke publik. Mind blowing ya? Terima kasih udah ikutin sesi bedah materi yang seru ini, dan selalu ingat buat kritis melihat cerita apa yang sebenarnya lagi disembunyiin di balik deretan angka di bursa.